Bismillah. Assalamualaikum sahabat. Kisah tentang seorang mantan budak yang berani terang-terangan mengakui keislamannya di depan orang-orang musyrikin Quraisy sehingga membuatnya disiksa dengan sangat kejam. Dia pernah disiksa hingga daging punggungnya terkelupas. Di masa tuanya, dia bisa merasakan kesejahteraan yang justru membuatnya menangis khawatir. Kisah ini dimulai ketika Ummu Anmar al-Huzaiyah pergi ke pasar An-Nakhosin di Mekah. Ia ingin membeli seorang budak untuk membantunya dan memanfaatkan tenaganya. Ia memperhatikan wajah-wajah budak yang ditawarkan untuk dijual. Pilihannya jatuh pada seorang anak kecil yang belum lagi balik. Ia mendapati anak tersebut sehat badannya dan tanda-tanda kecerdasan terpancar jelas di wajahnya yang membuat Ummu Anmar tertarik untuk membelinya. Ummu Anmar lalu menyerahkan uang untuk membelinya, kemudian membawa pulang bocah budak tersebut. Di tengah jalan, Ummu Anmar menoleh kepada budak kecil tadi dan bertanya, "Siapa namamu, wahai anak?" Ia menjawab, "Khobab." Ummu Anmar bertanya lagi, "Lalu siapa nama ayahmu?" Ia menjawab, "Al-Arod." Ummu Anmar bertanya kembali, "Dari mana engkau berasal?" Ia menjawab, "Dari Najd." Ummu Anmar menyimpulkan, "Kalau begitu engkau adalah orang Arab." Ia membalas, "Benar, saya berasal dari Bani Tamim." Ummu Anmar bertanya, "Lalu apa yang membuatmu sampai ke tangan para penjual budak di Mekah?" Ia menjawab, "Sebuah kabilah Arab telah menyerang kampung kami. Mereka mengambil hewan ternak, menyandera para wanita dan anak-anak. Dan aku termasuk seorang anak yang tertangkap. Aku terus menjadi budak dengan tuan yang silih berganti, sehingga aku dibawa ke Mekah. Dan kini aku berada di tanganmu." Ummu Anmar mengirimkan budaknya ini ke seorang pandai besi yang ada di Mekah untuk diajarkan kepadanya bagaimana cara membuat pedang. Dengan cepat, budak ini mempelajari dan menguasai cara pembuatan pedang. Begitu Habab sudah semakin besar, Ummu Anmar menyewakan untuknya sebuah toko dan membelikan segala perabotannya. Di toko tersebut, Habab mulai mengomersilkan keahliannya dalam membuat pedang. Tidak terlalu lama, nama Khobab sudah terkenal di Mekah. Banyak orang yang datang kepadanya untuk membeli pedang karena ia terkenal dengan sifat amanah, jujur, dan keahliannya yang sempurna dalam membuat pedang. Meskipun Khobab masih berusia muda, namun ia memiliki pemikiran dan kearifan seperti orang dewasa. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia sering menyendiri dan merenung tentang masyarakat jahiliyah yang terjerembab dalam kerusakan dari ujung kaki hingga ujung kepala mereka. Ia merasa heran dengan kebodohan dan kesesatan yang menguasai kehidupan masyarakat Arab, sehingga dirinya pun menjadi salah satu korban dari sifat-sifat mereka tersebut. Dia sering mengatakan, malam ini harus segera berakhir. Dia berharap agar umurnya diperpanjang sehingga ia bisa melihat sirnanya kegelapan dan terbitnya cahaya. Penantian Khobab tidak berlangsung lama. Telah sampai pada dirinya bahwa ada sebuah sinar yang muncul dan keluar dari seorang pemuda Bani Hashim yang dikenal dengan Muhammad bin Abdullah. Khobab pun pergi menjumpainya dan mendengarkan sabdanya. Ia amat terpesona dengan sinarnya. Khobab pun menjulurkan tangan kepada orang tersebut dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Dia telah menjadi orang keenam yang masuk Islam di muka bumi ini, sehingga ada orang yang berkata, waktu telah mendahului Khobab sehingga ia menjadi orang yang keenam dalam Islam. Khobab tidak menyembunyikan keislamannya dari siapapun, dan hal itu segera terdengar oleh Ummu Anmar yang kemudian menjadi marah. Ia kemudian mengajak saudaranya yang bernama Siba bin Abdul Uzza dan mereka juga berjumpa dengan sekelompok pemuda Khuza'ah. Semuanya berangkat untuk menemui Khobab dan mereka mendapati Khobab sedang tekun melakukan tugasnya. Maka
Datanglah Siba menghadapi Khobab dan berkata kepadanya, "Kami telah mendengar sebuah berita tentangmu yang kami sendiri tidak mempercayainya." Khobab bertanya, "Berita apa itu?" Siba berkata, "Banyak orang yang mengatakan bahwa engkau telah keluar dari agama, dan kini engkau menjadi pengikut seorang pemuda dari Bani Hasim." Khobab lalu berkata dengan tenang, "Aku tidak keluar dari agama, akan tetapi aku telah beriman kepada Allah yang Esa dan tidak memiliki sekutu baginya. Aku telah menyingkirkan berhala-berhala kalian dan aku bersaksi bahwa Muhammad bin Abdullah adalah utusannya." Begitu kalimat yang diucapkan Khobab sampai di telinga Siba dan orang-orang yang bersamanya, mereka langsung merangsek ke arah Khobab untuk memukulinya dengan tangan mereka dan menendangnya dengan kaki mereka. Mereka melemparkan ke tubuhnya apa saja dari besi pemukul dan potongan besi yang dapat mereka raih, sehingga Khobab terpuruk ke tanah kehilangan kesadaran dengan darah berlumuran. Menyebarlah di Mekah kisah yang telah terjadi antara Khobab dan tuannya dengan begitu cepat, bagaikan api yang membakar daun kering. Semua manusia terheran-heran dengan keberanian yang dimiliki Khobab. Belum pernah mereka mendengar bahwa ada orang yang menjadi pengikut Muhammad lalu berdiri di depan manusia untuk menyatakan keislaman dirinya dengan begitu tegas dan menantang seperti Khobab. Para pemuka Quraisy pun kaget oleh kisah Khobab ini. Tidak pernah terbersit di hati mereka bahwa akan ada seorang budak seperti budak Ummu Anmar yang tidak memiliki keluarga yang dapat melindunginya, dapat begitu berani dan keluar dari kekuasaan tuannya. Budak tersebut telah berani mencela Tuhan-Tuhan mereka dengan jelas dan menganggap bodoh agama bapak dan leluhur mereka. Para pembesar Quraisy semakin yakin bahwa budak ini akan semakin berani lagi. Perkiraan pemuka Quraisy tadi tidak meleset. Keberanian Khobab ternyata telah mampu menggerakkan para sahabatnya yang lain untuk menyatakan keislaman mereka. Maka mereka mulai mengucapkan kalimat kebenaran dengan terang-terangan satu demi satu. Para pemuka Quraisy berkumpul di Mekah dan di antara mereka adalah Abu Sufyan bin Harb, Al-Walid bin Al-Mughirah, dan Abu Jahal bin Hisam. Mereka semua sedang berbicara tentang Muhammad. Mereka melihat bahwa kekuatan Muhammad dari hari ke hari, bahkan dari waktu ke waktu semakin bertambah kuat dan besar. Maka suku Quraisy bertekad untuk mencegah penyakit ini sebelum semakin parah. Mereka memutuskan agar setiap anggota kabilah menyiksa pengikut Muhammad sehingga mereka murtad dari agamanya atau hingga mereka mati. Kepada Siba dan kaumnya diberikan tanggung jawab untuk melakukan penyiksaan kepada Khobab. Maka setiap kali hari terasa panas dan sinar matahari terasa membakar bumi, mereka akan membawa Khobab ke lembah Mekah. Mereka menanggalkan pakaian Khobab dan memakaikan padanya pakaian besi, tidak memberikan air kepada Khobab, sehingga jika ia sudah merasa amat payah, mereka akan bertanya kepadanya, "Siapa menurutmu Muhammad itu?" Ia menjawab, "Dia adalah hamba dan Rasul Allah. Ia datang kepada kami dengan membawa agama petunjuk dan kebenaran agar dapat mengeluarkan kami dari kegelapan menuju cahaya." Lalu mereka memukulkan tangan mereka ke tubuhnya dan berkata, "Menurutmu, apakah Lata dan Uzza itu?" Ia menjawab, "Keduanya adalah berhala yang tuli dan bisu, tidak memberikan mudarat ataupun manfaat." Kemudian mereka membawakan batu-batu yang panas dan menempelkan batu tersebut di punggung Khobab. Mereka membiarkan batu-batu panas tersebut menempel di punggung Khobab sehingga keluarlah keringat dari kedua pundaknya. Ummu Anmar tidak kalah bengis dari saudaranya yang bernama Siba. Dia pernah melihat Rasulullah SAW yang mampir di toko Khobab dan berbicara kepadanya. Maka ia langsung marah dengan pemandangan yang telah dilihatnya. Setiap hari ia mendatangi Khobab dan langsung mengambil besi panas dari tempat pembakarannya, kemudian meletakkannya di atas kepala Khobab sehingga kepalanya melepuh dan ia kehilangan kesadaran. Khobab sering berdoa buruk untuk Ummu Anmar dan saudaranya Siba. Begitu Rasulullah SAW mengizinkan para sahabatnya untuk berhijrah, maka Khobab pun mempersiapkan diri untuk berhijrah. Namun, Khobab tidak meninggalkan Mekah kecuali setelah Allah mengabulkan doa yang ia panjatkan bagi keburukan Ummu Anmar. Ummu Anmar kemudian terkena penyakit sakit kepala yang belum pernah terdengar sehebat itu. Dia meraung karena kesakitan seperti seekor anjing yang menggonggong.
Anak-anaknya mencari tabib ke seluruh tempat yang dapat membantu menghilangkan penyakit yang diderita ibu mereka. Ada yang menyarankan bahwa Ummu Anmar tidak akan sembuh dari penyakitnya kecuali jika ia mau menyulut kepalanya dengan api. Maka Ummu Anwar pun menyulut kepalanya dengan besi yang dipanaskan, dan setelah melakukannya, ia pun terbebas dari sakit kepala yang dideritanya. Dalam perlindungan bangsa Ansor di Madinah, Khobab merasakan ketenangan yang sudah sekian lama tidak ia rasakan. Ia begitu senang berada di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa adanya halangan dan rintangan. Khobab turut serta mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar dan berjuang di bawah komandonya. Ia juga ikut serta dalam perang Uhud, dan Allah membuat hatinya tenang saat ia melihat Siba bin Abdul Uzza, saudara Ummu Anmar, menemui kematiannya di tangan singa Allah yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Khobab diberikan umur yang panjang sehingga ia dapat merasakan kepemimpinan semua Khulafaur Rasyidin yang 4. Dan Khobab hidup di bawah pengawasan mereka dengan kehidupan yang mulia. Suatu hari, Khobab mendatangi Umar bin Khattab dalam ruangan kekhilafahannya. Umar langsung menaikkan tempat duduk untuk Khobab dan terlihat berlebihan dalam mendekatkan diri kepadanya. Umar berkata kepada Khobab, "Tidak ada seorang pun yang lebih berhak mendapatkan posisi seperti ini selain Bilal." Kemudian Umar bertanya kepada Khobab tentang penyiksaan paling keras yang ia rasakan dari kaum musyrikin, namun Khobab merasa enggan untuk menceritakannya. Begitu Umar mendesak agar Khobab bercerita, Khobab menyibakkan selendang dari punggungnya. Umar terkejut dengan apa yang ia lihat di punggung Khobab. Umar bertanya, "Bagaimana bisa seperti ini?" Khobab menjawab, "Kaum musyrikin menyalakan kayu bakar sehingga menjadi bara. Kemudian mereka menanggalkan bajuku. Setelah itu mereka menarik tubuhku untuk tidur di atas bara tersebut, sehingga daging punggungku terkelupas dari tulang. Tidak ada yang memadamkan api tersebut kecuali air keringat yang berjatuhan dari tubuhku." Khobab pada paruh lain dalam hidupnya hidup berkecukupan setelah merasakan kefakiran. Ia memiliki emas dan perak yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Akan tetapi, ia mempergunakan uangnya dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh orang lain. Ia meletakkan dirham dan dinarnya pada sebuah tempat di dalam rumahnya yang telah diketahui oleh orang-orang fakir miskin yang membutuhkan. Khobab tidak pernah menyembunyikannya dan juga tidak pernah menguncinya. Orang-orang fakir dan miskin tersebut selalu datang ke rumahnya dan mengambil harta tersebut sekehendak mereka tanpa perlu meminta atau izin terlebih dahulu. Meskipun demikian, Khobab masih merasa khawatir bahwa dirinya akan dihisab nanti atau akan diazab karena harta tersebut. Beberapa orang sahabatnya bercerita, "Kami menjenguk Khobab saat ia sekarat. Ia berkata, 'Di tempat ini terdapat 80.000 dirham. Demi Allah, aku tidak pernah menyembunyikannya dan aku tidak pernah menghalangi orang yang memintanya.' Kemudian ia menangis. Para sahabatnya bertanya, 'Apa yang membuatmu menangis?' Ia berkata, 'Aku menangis karena banyak sahabatku yang sudah wafat, namun mereka tidak mendapatkan ganjaran kebaikan mereka di dunia ini sedikit pun. Sedangkan aku masih hidup hingga sekarang dan mendapatkan harta seperti ini yang membuatku khawatir bahwa ini adalah ganjaran kebaikan yang pernah aku lakukan dan tidak ada sisa di akhirat nanti.' Begitu Khobab menemui ajalnya, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berdiri di hadapan kuburnya dan berkata, "Semoga Allah merahmati Khobab. Dia begitu semangat masuk ke dalam Islam, berhijrah karena patuh kepada Rasul, dan hidup sebagai seorang pejuang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang yang memperbaiki amalnya."